Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sayang? Sehatkah semua? Semoga dalam kondisi baik, sehat ya. Hari ini ketemu lagi sama Mami Dona di mana? Di hatimu lah. Di hati kalian lah, ya kan? Ya, tetap di Madon Tarot Channel ya. Ini Mami Dona terkadang bingung. Sebagian teriak, Mami Dona, kira-kira kita kembali kagak? Sebagian, Mami Dona, aku gak kepengen kembali. Hei, hello, dengar baik-baik ya. Kalian itu bukan Tuhan. Kalian itu tidak tahu seperti apa nasib kita. Sama, Mami Dona juga sama. Sekarang kan kita tidak tahu. Hari ini kita bilang enggak, besok bilang iya. Ya kan? Kalaupun kalian di situ dalam energinya CLBK atau dalam energinya kalian bersatu kembali, itu kan juga belum tentu. Kalau memang nanti perjalanan hidup kalian seperti itu, bisa jadi. Namanya dipisahkan dulu, itu pun banyak ada. Bahkan sampai bertahun-tahun. Siapa yang tahu? Nobody knows. Gak ada yang tahu, men. Kalian bilang, Mami Dona, gue tidak sanggup lagi, gue tidak mau lagi. Sama, Mami juga begitu. Boro-boro. Kan gitu sayang, cinta. Dimana sebagian pasangan kalian yang menyakiti, bahkan menyakiti secara fisik, verbal. Nggak mungkin lah kalian. Apalagi pasangan kalian dengan orang ketiga, pasangan kalian menikah, otomatis kalian sakit hati dan kalian gak mau balikan lagi. Iya emang begitu. Tapi who knows? Siapa yang bisa mereka dan mengatur kalkulatornya semesta, kalkulatornya Tuhan? Nobody lah. Gak ada yang tahu bro. Gak ada yang tahu bre. Memang kita maunya A, tapi kalau dikasih jalan B bagaimana? Mau kalian coba dengan orang lain berkali-kali kalau memang kalian dijodohkan itu? Mau apa? Kalaupun misalnya kalian berusaha setengah mati harus berjodoh dengan itu. Kalau Tuhan dan semesta bilang it's not your life, itu bukan hidupmu, itu bukan jodohmu. Mau apa juga? Itu loh sayang. Dan satu lagi ya, Mami Dona kasih pesan sama kalian sayang. Jangan terlalu sombong apabila kalian dapat orang baru. Justru kalian dapat orang baru itu untuk pelajaran hidup kalian lebih parah lagi. Karena apa? Kehidupan kalian di sebelumnya adalah kalian dalam proses pembelajaran. Ternyata kalian dikasih tahu manusia itu seperti ini, orang itu seperti ini. Setelah kalian mendapatkan semua kesakitan dan ternyata kalian terbebas, kalian sudah healing, dapat orang baru lagi. Nah, di situ kalian harus lebih paham. Ibarat orang yang tadinya hanya belajar membaca buku, akhirnya praktek. Begitu praktek baru tahu ini manusia macam apa. Walaupun dibilang manusia baru, orang baru, mana bisa kalian sombong. Di situ Mami Dona lihat kalian, waduh Mami Dona, saya sudah lupa. Karena saya sudah dapat orang baru. Jangan sombong Mami bilang, hati-hati. Karena apa? Tuhan itu melihat. Kadang Tuhan juga memberi kita cobaan.
Bukan cobaan dalam artian tanda kutip, tapi cobaan mengingatkan kita atau mengetes kita, apakah kita bisa berubah. Kalau misalnya kalian ini dapat pasangan baru setelah healing kalian, ya, memang pasangan yang ditunjukkan oleh Tuhan, memang jalannya diberi jalan sama Tuhan, Mami rasa kalian gak bakalan mau gembar-gembor deh. Karena apa? Kalian menginginkan hubungan yang sakral, hubungan yang betul-betul bisa dilandasi rasa kepercayaan bersama, hubungan yang betul-betul kalian pelajari baik buruknya. Jangan melihat sesuatu itu, ya, sesuatu itu dari harta, martabat, tahta, kecantikan, kegantengan, duit memang semua butuh, bro. Gak ada orang yang gak butuh duit. Tapi dilihat konsepnya. Kalau laki-laki, ya, sudah selalu mengatasnamakan duit, ada dua. Satu matre, dua dia memang benar-benar niat membantu. Itu saja. Tambahan satu lagi, sombong, praktis, dalam artian gengsi. Keempat, apa ya? Pemanfaatan. Nah, sekarang kalian mau masuk yang di mana nih? Ada 4 ini. Kenapa, Mami? Ya, 1. Kalau kita bilang laki-laki yang selalu bicara uang, tapi tidak ada hasil dan selalu menuntut, ya itu kan berarti matre. Tidak mau menerima. Mau mengeluarkan duit tapi ngeliat dulu kita ngeluarin duit apa kagak. Ya kan gitu. Berarti hukumnya timbal balik. Buat apa? Dua, hanya karena apa? Ingin dipandang, ingin keren, gengsi, congkak. Padahal itu mah duit bukan duit dia, duit bapaknya, emaknya, keluarganya, bukan duit dia. Iya kan? Akhirnya jatuh-jatuhnya apa? Maruk. Terus dibilang pemanfaatan. Ya iyalah. Laki kalau udah ngomongin perkara duit, awalnya udah kita disubsidi sama duit, ya otomatis apa? Satu, bisa dijadikan hamba sahayanya, budaknya. Kedua, apa yang dia mau diatur. Tapi bukan karena kerelaan dia memberikan sesuatu kepada kita sebagai pasangannya. Ataukah bukan pasangannya juga bisa. Jadi kalau kita lihat namanya laki-laki, ya, selalu mau berkuasa, itu benar. Karena apa? Sudah ditakdirkan sama Allah. Dan perempuan menerima. Tetapi kita hidup di zamannya sekarang hanya bisa menuntun sesuai ajaran agama. Tetapi di dalam realitanya kita melihat mana yang baik, mana yang benar. Itu ditelaah gitu loh. Dilihat gitu kan. Jadi bukan semata-mata kita menelan bulat-bulat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita ngambil dari sisi kebaikannya saja gitu loh. Jadi kalian paham. Berkali-kali Mami bilang healing lah kalian. Kalau mau mendapatkan sesuatu kebaikan tuh healing.
Kalau kalian mendapatkan ibaratnya suatu surat pisah, surat cerai, ya tinggal kalian berdoa saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan aja sama Allah. Kalau kalian orang muslim, biarkan saja. Berarti masa kalian sudah sampai habis di situ. Mau kalian paksa pun, hubungan kalian paksain pun, ya nggak bakalan sama seperti dulu. Sekarang kalian hanya bisa memperbaiki diri, melihat kondisi yang sudah ada, melihat ke belakang. Oh, kesalahanku ABCD. Melihatlah ke depan, sayang. Oh, ternyata kebahagiaanku ABCD, EFG, HIJ sampai Z. Nah, gimana dong, sayang? Milih yang mana kalian? Kalau mami mah nggak mau. Buat mami, prinsip mami adalah orang berkhianat jatuhnya akan sebagai pengkhianat. Udah, selesai. Mau dibuat seperti apapun, kalau sudah berkhianat, nanti pun akan sama. Hubungan itu semua pakai niat. Kalian harus ingat, pada saat pertama kalian menikah, ya, menikah, jangan kalian lihat itu siapa? Penghulunya. Yang kalian lihat adalah niat dan janji yang diucapkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau yang berbuat janji itu tidak menepati, ya sudahlah, lepasin. Karena apa? Kan bukan kita yang urusan. Teratas nama, ya udah selesaikan yang teratas nama. Tuhan juga bilang, alhamdulillah, ternyata janji kau hanya di bibir saja. Ya kan? Lagunya zaman jadul tuh. Janji manis, ya kan? Hanya di bibir saja. Iyalah. Masa janji manis selain di bibir di mana? Nggak cuma di bibir doang kan? Janji manis di WA, di Line, ya. Itu sama janji manis. Sekarang bukan kayak zaman dulu, bro. Bre. Kalau ribut sama pasangannya kan, kau hanya janji manis di bibir saja. Nggak ada ceritanya janji manis di bibir aja zaman sekarang. Yang ada janji manis semuanya lewat mana? Lewat WhatsApp. Jangan mau, sayang. Kalian harus bisa kuat. Kuatlah. Kalau kalian sudah dalam posisi, misalkan posisi yang sudah berpisah, ya udah. Songsong hari dengan segala kekuatan, dengan segala dunia baru, dengan segala sesuatu yang benar-benar bisa membawa kalian apa? Bahagia. Angkat kepala tinggi-tinggi, bukan meninggikan apa? Hak, tapi kita meninggikan bahwa kita masih sanggup untuk menjalani hak kita dan menghargai apa yang diberikan sebagai kewajiban kita. Itu. Kita mengangkat kepala karena hak kita apa? Mendapatkan suatu kebebasan. Kebebasan dalam apa? Menikmati sesuatu yang namanya barokah.
dan siap menerima segala kewajibannya, yaitu apa? Menjaga nama baik. Setelah apa? Setelah perpisahan. Karena tahu sendiri, yang namanya hidup sendiri, yang namanya sudah pisah dari pasangan, itu sama kayak pengantin baru baunya. Percaya atau tidak? Ini yang namanya single parent, yang baru dapat status single parent, kalian bersyukur loh. Kenapa? Kalau kita bilang kenapa? Ya namanya sama dengan pengantin baru, ya iyalah, sama-sama harum. Dimana orang bilang, mereka pengantin baru loh. Sama. Kalau dibilang, mereka baru selesai cerai, mereka baru jadi duda, jadi janda, sama. Tapi kita mengambil positifnya, yaitu kita diberikan kekuatan untuk lebih apa? Berjuang untuk sesuatu kebaikan. Jadi di sini Mami cuma pengen bilang kalian itu harus bisa melihat apapun kondisi yang kita rasakan, yang kita jalani, ya itu kita harus benar-benar memahami apa maknanya saja, makna kehidupan yang harus kita pelajari. Gitu loh sayang. Jadi kita tidak bisa terlalu menginginkan sesuatu yang berlebihan. Kalau memang kita jatuhnya diberikan Tuhan harus menjalankan A, menjalankan B, menjalankan C, ya kita syukurilah. Kita tidak perlu lagi melihat apa yang terjadi di belakang, tetapi kita mengambil manfaatnya, bahwa kita sudah pernah ngerasain itu. Contohnya nih, contohnya apa Mami Dona? Contohnya misalkan, kita nih sering pada zamannya waktu itu kita sering makan pizza, kita sering makan donat, kita sering makan ayam, kita sering makan daging. Pada saat kita sendiri, dimana kalau orang menikmatinya, kita bilang kita sudah pernah merasakan itu semua. Ya itu yang dikatakan manfaat dari apa? Bahwa kita pernah merasakan, dan sekarang kita menjalankan apa yang sudah pernah kita rasakan sebagai apa? Pelajaran hidup. Itu yang kita jalani dari perjalanan hidup, kita mengambil sebuah pelajaran di mana kita tidak mau lagi berada di kondisi yang sama. Kalau kalian memang ingin tetap berada di kondisi yang sama, boleh, kata Tuhan. Allah bilang silakan, tetapi kalian harus bisa mengkoreksi. Kalau kalian masih di jalur yang sama, kalau kalian sudah tidak mau di jalur yang sama, kalian tetap juga sama, katanya Allah, mengkoreksi. Jadi kalian paham. Semua jalan manusia itu sudah diatur sama Allah. Sudah mendapatkan masing-masing takarannya. Kalau misalkan Mami reading, Mami bercerita tentang sesuatu yang kalau bukan energi kalian, mungkin pada saatnya nanti terjadi sama kalian. Karena apa? Nobody knows, tidak ada yang tahu. Hanya kalkulator Tuhan yang bisa. Gitu loh sayang. Ya.
Hai Mei, hai có Chong, hai Mami Dona, ni hao ma, hai Mami Dona, hai Meme, nih ada Meme, ada Acong. Yang kemarin si Meme, Acong pengen kembali sama Meme, Meme masih berpikir. Kalau misalkan story-nya Mami Dona, pesannya juga banyak yang harus kalian rasakan. Atau pesan yang kalian ambil juga banyak. Ya. Kita itu harus belajar biar kita paham. Contohnya contohnya apa Mami Dona? Misalkan gini nih, kalian sekolah, dapat fasilitas pelajaran, fasilitas di sekolah. Ternyata kalian harus pindah dari sekolah tersebut, pindah ke sekolah yang baru. Di sekolah yang baru, dengan fasilitas yang baik, belum tentu juga baik kan di sana. Karena apa? Kalian harus adaptasi, kalian harus belajar dari nol lagi, kalian harus mengerti sikon dan kondisi di tempat yang baru. Itulah yang Mami bilang. Sekolah yang sebelumnya adalah di mana kalian bersama pasangan kalian, di mana kalian menjalani hidup dengan orang di masa itu. Pada saat kalian di tempat yang baru, jadi kita di tempat yang baru itu bukan sesuatu yang harus kita terima bulat-bulat. Enggak, justru lebih banyak pelajaran yang harus kita serap. Karena apa? Kita mempunyai pengalaman di tempat yang terdahulu. Di tempat yang baru, kita tidak mau membawa kondisi apa yang sudah kita pelajari yang di tempat yang lama. Sehingga di tempat yang baru bisa menjadi lebih baik lagi. Namun tidak semudah ataupun tidak segampang yang kalian lihat. Tuh. Nah, itu maksudnya, sayang. Ya. Pahami ya, maksudnya Mami ya. Oke, di sini Mami Dona mau bilang, tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita hanya mengambil positifnya saja. Dari apa? Sebuah cerita. Ya, sebuah cerita yang mungkin bermanfaat, yang bisa kita ambil, yang bisa kita telaah, itu saja. Ya. Jangan menghambakan segala sesuatunya kecuali kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Dan juga di sini Mami mau bilang berdoa ya. Sebelum kalian lihat reading Mami. Biar apa? Kalian bisa merasa lebih rileks, lebih tenang, tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau memang energi kalian masuk, ya Mami bercerita tentang kalian. Kalau bukan, kalian ambil manfaatnya saja. Positive thinking. Mungkin ada saudara kalian, teman kalian, atau siapapun bisa kalian kasih nasihat, kasih masukan yang baik. Nah, seperti itulah sayang. Ya. Buat keluarga MDF Recycle, I love you so much. Buat kalian yang baru subscribe, yang baru ketemu channel Mami, thank you ya. Yang sudah berada di energi Mami, I love you so much baby, honey, sweetheart, darling, baby, sweet ya.
Kita sama-sama healing, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling sharing di sini, ya. Dimana kalian berani menyuarakan isi hati kalian sama Mami di dalam sebuah komentar. Itu membuat energi positif buat kalian. Kenapa? Kalian bisa mencurahkan isi hati kalian. Akhirnya kalian sedikit plong. Nah, itu positifnya sayang. Ya. Tidak semua bisa secara terbuka berbicara di depan umum. Tidak semua orang bisa berkata jujur dengan setiap orang. Tetapi kalian berada di energi Mami, kalian berada di channel Mami. Mami bersyukur kalian bisa membuka dan mendapatkan jati diri kalian sendiri dengan apa? Berkata jujur. Yang selama ini kalian tidak pernah berkata jujur. Itu positif yang kalian harus bisa ambil. Dari apa? Dari channel dari Mami. Di mana Mami membuat sebuah cerita, di mana Mami membuat suatu tempat MDF, recycle. Untuk apa? Rumah kalian. Apa? Rumah kalian. Kalian berkumpul dengan keluarga dari mana? MDF. Siapa? Mami Dona Family. Disitulah di mana kalian pada saat kalian sempat membuka ada Mami reading. Berarti kalian kemana? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ketemu dengan Mami, kalian berbicara. Tanpa kalian sadari itu yang kalian lakukan. Kalian saling bertegur sapa, kalian saling berkomunikasi dengan saudara kalian sendiri, yaitu siapa? Saudara di recycle. Itulah energi yang Mami tarik dari kalian tanpa kalian sadari. Coba kalian rasakan. Kita berkumpul sama-sama. Kalian bisa curhat, kalian bisa merasakan energi yang betul-betul kalian merasa tenang. Kalian merasa bisa berada bersama Mami, bersama saudara yang lain. Nah, itulah energi. Di mana kalian mau berubah, itulah energi. Di mana kalian merasa tadinya kalian tidak tahu menjadi tahu, itulah sebuah perubahan. Perubahan karena apa? Karena diri kalian sendiri. Untuk apa? Mencari jati diri yang hilang. Itu loh sayang. Nah, mungkin kalian keterbatasan untuk sharing dengan Mami, curhat langsung dengan Mami, karena harus melewati administrasi. Ya di sini, di general ini pun, kalau orang bilang menarik dari beberapa energi itu betul, tetapi energi yang Mami tarik dari kalian itu menjadi satu di sini, sehingga kalian bisa saling mengisi, kalian kadang bisa saling bercurhat, kalian bisa saling kasih pikiran satu dengan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan keterikatan energi sebagai saudara, walaupun kalian tidak tahu satu sama lain. Tetapi energi dari recycle itu tidak pernah bohong, insya Allah. Karena apa? Niat kita baik. Seperti Mami, niat Mami baik. Mungkin yang kalian di sini pengalaman hidupnya bisa kalian sharingkan kepada yang lain akhirnya menjadi tahu. Itu kan membawa apa? Manfaat. Membawa pahala juga untuk diri kita. Dan membawa kebaikan untuk orang lain untuk menjadi baik dan menjadi kuat seperti siapa? Kita. Nah, itu loh sayang. Paham ya? Semoga doain aja ya. Mami bisa cepat ngurus untuk manajemen recycle ya di YouTube ya. Semoga ya kita bisa sama-sama membuka
jalurnya untuk daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi ya. Nanti bagaimana prosesnya lagi Mami atur ya, karena itu tidak sedikit ya. Untuk di lain aja sudah banyak kali ya, bukan di YouTube ya, gitu loh sayang. Dan Mami berterima kasih sekali Mami bisa hadir di sini ya, difasilitasi untuk bisa menyampaikan ya di program ini ya. Sama-sama kita maju untuk sebuah kebaikan ya. Oke sayang? Nah oke. Kata Acong sama Meme, aduh kapan gua tahu nih Mami Dona ya. Sabar Cong, sabar Me, ntar juga tahu gitu loh. Oke, di sini Mami sudah reshuffle 3 file 1, file 2, file 3 ya. Ini bisa bersinggungan, bisa kalian semua ya, terserah mana yang kalian merasa nyaman ya. Jadi di sini kita mau membahas story apa ya. Di sini kita mau, setelah feminim menyatakan bahwa masih berpikir untuk menerima kondisi yang sudah terjadi. Bisa iya, bisa tidak, 50-50 kan begitu. Define feminim, ya kan? Dan di sini kita mau lihat ya, setelah yang terjadi, setelah Divine Feminine memutuskan untuk hatinya, perasaannya, jiwanya ya, apa yang menjadi keputusan dan apa yang dirasakan sama Divine Masculine. Contohnya Acong nih, si Koko Acong udah menerima isi hati dari Meme kan gitu. Apakah dia satu menyesal, apakah dia satu biasa-biasa aja, apakah dia bersedih atau malah cuek-cuek saja atau senang-senang saja ya. Ini file 1 perasaannya seperti apa Mami, I don't know. Perasaan kedua bagaimana Mami, I don't know. Yang ketiga juga sama, I don't know. Ditambah nanti pesan dari semesta lewat malaikat cinta bagaimana. Mami masih di outside ya, jadi belum bisa Mami pakai energi kartu ya untuk apa isi hati sebenarnya, tapi atau isi hati maskulin ya, tetapi dengan memakai deck tarot saja pun tidak jadi masalah. Ya, kita akan bercerita di sini, bukan membaca nasib. Hanya Tuhan yang tahu. Sayangku, cintaku, kasihku hanya padamu. Siap. Jadi gitu sayang ya. Setelah Divine Feminine menyatakan semua apa yang isi hatinya dia sampaikan ya, kita kepengen tahu Divine Masculine setelah keputusan 50-50 yang diberikan oleh Meme, oleh feminim ya. Maskulin feminim itu bukan gender ya. Di sini Mami hanya bercerita tentang perjalanan si Meme dan Acong. Ya kok Acong ya, oke ya Mami. Me, oke ya Me, siap Mami. Okay. Ini masih ditemani ya, ada Dewa Naga dan Dewa Kukuruyuk, dia bisa menjadi siluman ya, dan ada energi kebaikan rezeki di sini ya. Ini kita bercerita, kalau sebagian daripada kalian bilang oh kita tidak boleh menuhankan, yang suruh menuhankan mereka siapa?
Kalian saja yang tidak paham. Makanya kalau nonton dari awal seperti yang lain, jadi tahu cerita Mami Dona itu menceritakan apa. Ya, tontonlah video yang lain biar kalian ngerti ceritanya udah sampai mana gitu loh. Kalau kalian nggak ngerti, nggak paham, ya pasti kalian komennya kayak begitu. Ya, karena apa, kita nggak mau sulit ya. Oke sayang, kita lanjut ya. Ini file 1, file 2, file 3. Apa yang dirasakan setelah divine masculine menerima keputusan? Yang tadinya kan mereka CLBK, ada sebagian yang CLBK, tetapi ada yang sebagian CLBK tetapi perasaannya tidak bisa menerima. Ada sebagian menerima tetapi dengan segala macam konsekuensinya, dan sebagian tidak menerima dengan berbagai macam konsekuensinya, yaitu makanya kalau pas Mami reading story-nya jangan ditelan bulat-bulat, jangan diambil dulu story-nya sampai di situ. Biar kalian tuh ngerti Mami. Ya ibaratnya kalian curhat sama Mami, kalian punya cerita. Nggak mungkin kan ceritanya habis sampai di situ aja, pasti kan panjang. Mi, ternyata itu begini-begini, Mam, ternyata itu begini. Ya, seperti itulah. Ya, kita mulai sayang ya. Ntar kalian dengar Mami cerita terus, mabok ntar. Tapi kalau Mami nggak hadir aja, kalian udah, aduh Mamiku di mana? Mami juga kepengen enak-enak lah. Canda sayang ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi di file 1 ya? Apa yang didapat ya beritanya dari semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus ya, untuk 4 energi: air, udara, tanah, api. Apa yang menjadi perasaan, waduh, dan keputusan dari maskulin? Oke. Thank you. Wow, no. Gak boleh semua. Aduh, maskulin, kamu kenapa sayang? Jangan marah-marah. Ini kita betulin dulu yang terbang-terbang. Thank you. Nih. File 1. Ini yang terbuka dan ini yang tertutup. Ya. Yang terbuka ada Six of Wands dan Two of Pentacles. Aduh, jatuh. Ya, di sini Two Pentacles, perasaan dari maskulin setelah feminim memberikan keputusan, benar-benar merasa canggung, bimbang, karena apa yang dia harapkan adalah sebuah kemenangan dari apa yang dia ingin dapatkan. Ya, di sini, ya. Di sini, maskulin merasa dengan kembalinya atau memberikan penawaran cinta dengan CLBK lagi, dengan keputusan bahwa ingin merajut kembali, ternyata juggling, bimbang. Karena apa? Feminim memberikan 50-50. Ya. Masih harus ada pertimbangan yang harus diambil. Makanya maskulin bingung. Pening lah aku. Kalau begini katanya maskulin. Aduh. Bagaimana bisa begitu? Pening lah saya. Akhirnya juggling. Kenapa jadi juggling di sini? Kenapa jadi pusing maskulin?
Karena dia sudah move on. Dari apa? Dari tripartinya, dari patah hatinya. Dia sudah keluar dari siklus patah hati, ya. Dari siklus tripartinya, dari kondisi triparti. Bahkan sudah mengakhiri, keluar dari zonanya. Namun berpikir lagi. Ternyata keputusan yang saya ambil itu sia-sia. Akhirnya bingung lagi. Menyesal. Kenapa ya? Gua harus putusin triparti. Ternyata saya ditolak sama feminim. Disalah lu, DL namanya. Cerita lu, men. Jadi di sini, guys, benar-benar maskulin merasa sakit hati ya. Sakit hati karena apa? Karena apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan harapan yang dia rasakan. Dia rasakan ya, yang dia rasakan betul-betul tidak ada rasa kemenangan di sini, bahkan dia bingung. Kondisi dia bingung karena apa? Keputusan yang dia ambil ya, berpisah. Dia benar-benar menyesal. Ya, di sini menyesal ya, berharap ada sebuah keputusan ya, perjuangan yang dia ingin ambil dan dia raih lagi, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa ya. Di sini sedih ya, karena apa? Dia habiskan cintanya, dia gorok habis hubungan yang begitu sakral, hubungan yang begitu diciptakan oleh semesta, oleh Tuhan, yaitu soulmate twin flame di sini. Dan dia ingin kembali, namun hatinya hancur. Dia kehilangan. Jadi di sini maskulin benar-benar patah hati ya. Patah hatiku jadinya merana berputus asa. Emang gua pikirin, ikan itu dia merasa bingung karena apa? Dia menginginkan hati dia kembali dan bisa merajut kembali apa yang sudah hilang. Tapi di sini penyesalan, tinggal penyesalan. Karena terlalu banyak maunya. Maskulin terlalu banyak mau di sini. Dan penyesalan yang dia rasakan kemarin, tidak pernah mau tahu dengan kehidupan dari feminim seperti apa. Akhirnya dia merasa benar-benar menyesal. Sorry sayang ya, lagi ribut ya. Di sini menyesal karena apa? Di sini karena pikiran yang masih childish, pikiran yang masih kekanak-kanakan, hanya mementingkan diri sendiri, bahkan karena banyak maunya, tidak pernah mau tahu apa yang terjadi. Ya, hanya menginginkan untuk dirinya sendiri, akhirnya sulit. Benar-benar menyesal. Dia berharap dengan apa yang dia lakukan dengan hubungan triparti tersebut. Ya, dengan hubungan triparti. Ya, dengan hubungan triparti yang dia lakukan bisa mendapatkan soulmate atau twin flame yang baru, ternyata salah. Dia merasa suatu kemenangan yang dia dapatkan tidak ada. Babak belur coy. Dimana dia menghancurkan komitmen hanya untuk pilihan.
Dan sekarang begitu dia ingin kembali, sakit hati karena dia tidak bisa mendapatkan feminim, dan bahkan bingung bagaimana caranya mengembalikan hatinya, mengembalikan twin flame-nya, mengembalikan cintanya. Dia bingung karena apa? Dia yang menggorok dan menghancurkan komitmen hanya sebuah pilihan. Itu yang terjadi di file 1 ya. Kesimpulannya, oke. Di sini kesimpulannya adalah ingin berjuang ya. Dari apa yang sudah dia rasakan, dari sebuah hubungan yang dia ciptakan karena dia mempermainkan cinta hanya untuk sebuah ambisi, yaitu dengan menjalin kolaborasi kerjasama dengan orang lain. Akhirnya tidak ada apa-apa yang dia bisa dapatkan dari hubungan tersebut. Dari hubungan tersebut dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Makanya di sini kebahagiaan yang dia rasakan tidak ada. Kebahagiaan yang dia rasakan tidak ada. Ya, kita sampai habis ya ceritanya. Kebahagiaan yang dia rasakan tidak ada dari apa? Triparti. Hubungan triparti yang dia lakukan tidak ada. Tidak dia rasakan. Karena apa? Keadilan yang dia rasakan sekarang adalah apa? Karma yang berjalan. Karena apa? Dia melakukan hubungan seenak-enaknya saja. Merasakan sekarang karma itu sudah berjalan. Bahkan terasa sangat kuat. Ya. Sangat kuat. Dia mau pergi. Dia ingin menghindar. Pergi menjauh dari apa? Dari karma. Pergi menghindar. Dia ingin menghindar dari sebuah karma. Bahkan sebagian mencoba dengan berlari, dia bisa kuat untuk tidak bisa menerima. Tidak mungkin, Fernando. Orai soson. Ini ya, yang dia rasakan, kebahagiaan dari triparti dia tidak dapatkan. Dia merasakan mempunyai kekuatan ya. Ternyata karma yang berjalan semakin cepat. Guys, semakin cepat guys. Dan di sini keputusan dari semesta sudah jelas, di mana kalian bisa menegaskan pada orang lain, bahkan tidak pada dirimu sendiri, maka siklus itu berputar. Apa yang kamu rasakan akan kamu rasakan sama, di mana kalian bermain karena nafsu, kalian bermain karena birahi, dan mencelakai hati, menyakiti hati feminim kalian. Sebagian hanya karena uang, sebagian merasa terbunuh ya. Sorry guys ya, ribut ya, masanya di sebelah kafe sayang. Jadi rada terganggu, tapi ya kadang bukan mami menyetel musik di sini ya. Kalian tahu kan musiknya mami apa? Cuma di sebelah ada ruko ya. Jadi di sini terbunuh ya, terbunuh dengan keputusan dia bermain cinta ya, bermain cinta
karena sebuah godaan, sehingga keputusan semesta udah jelas. Sebuah keputusan yang membunuh dia sendiri dari apa? Dia mengkhianati feminim, hanya sebuah. Dan di sini guys, godaan yang selalu menghampiri hanya karena dia mengkhianati feminim, hanya karena godaan, hati feminim, hanya karena birahi, hanya karena materi, dipastikan bahwa dan hanya karena orang feminim lain. Benar-benar intinya merasakan sesuatu, dia hanya berpikir kebutuhan mendapatkan semuanya, sehingga dia bisa menolak sebuah godaan maskulin, sebuah materi pergi, yang membuat dia maskulin harus pergi meninggalkan divine feminin. Benar-benar dan di sini hanya karena menginginkan cinta baru, tergoda dengan cinta baru, tergoda karena materi, sehingga mengkhianati divine feminine, akhirnya benar-benar menyesal dan sekarang introspeksi diri ya, benar-benar introspeksi diri ya, dari apa? Sakit hati ya, sakit hati karena sudah menghancurkan komitmen hanya karena orang ketiga dan mencelakai komitmen dan memutuskan hubungan apa? Hubungan twin flame yang sakral, yang dibuat dan di-create oleh semesta ya. Ini di file 1 ya. Paham ya sayang ya? Harus sumpah deh. Ini kafe kagak bisa diem apa ya? Salah gue. Tapi masih bisa dengar ya sayang ya? Masih bisa dengar ya? Kita sampingkan dulu ya file satunya ya. Kita sampingkan dulu file satunya ya. Kita tutup dulu. Sudah selesai. File 1 sangat menyesal. Kenapa? Dia menghancurkan kontrak soul connecting yang di-create sama semesta hanya untuk apa? Hubungan triparti, hubungan orang lain. Ini ya. Alhamdulillah akhirnya stop juga. Begitu stop yang lewat pesawat coy. Aduh, ya namanya kita hidup bertetangga ya kan. Kadang tetangga sebelah juga punya usaha ya kan. Kita mau ngeriding diem-diem kagak ada suaranya, susah juga, energinya sendiri dong ya kan. Nah makanya, tapi nggak apa-apa ya sayang ya, kita tetap bisa reading ya. Oke, file 2 ya. Oh ya, kalau ada iklan dilewatin ya, dilewatin sampai habis maksudnya. Jangan dilewatin aja ya. Dikit-dikit kasih rezeki lah Mami Dona ya kan. Buat apa? Buat manajemen ya, biar bisa kontennya jalan terus ya kan. Tahu sendirilah ya kan. Saling membantu apa? Bantu nonton iklannya. Aduh ya, itu saja. Sambil komen ya, di like, biar apa? Biar tahu kondisi kalian sayang ya. Oke, kita lanjut file 2 ya. File 2 kita reshuffle. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dear God, give me for file 2 ya. Sun, Moon, Rising, and Venus. Sun, Moon, and Venus. Elemen air,
elemen udara, elemen api, tanah. Thank you. Wow, udah keluar tuh. Oke. Nih, file 2. Oh, yang terbuka. Apa yang dirasakan di sini? Yaitu feminim telah memutuskan 50-50 untuk menerima atau tidak menerima, ya. Karena kalau tidak ada perubahan tidak mau di sini, ya. Untuk divine maskulin, dan di sini divine maskulin merasa bersama feminim dia mendapatkan keseimbangan hidup yang betul-betul dia bisa rasakan, dan feminim yang betul-betul bisa menjaga, ya, emosi, ya, benar-benar tegas, ya. Akhirnya dengan ketegasan feminim, dengan ketegasan yang dia putuskan, sehingga dia merasa keseimbangan itu hilang di dalam hidup maskulin, dan maskulin ingin bergerak, ya, menuju atau ingin melakukan sesuatu. Hubungan ini sulit karena apa? Serasa tidak berdaya, tidak ada solusi. Karena apa? Dia merasa dengan cinta yang dia bisa berikan itu bisa mendapatkan kembali, atau cinta yang sudah dia bagi, atau cinta yang sudah dia buang, dia bisa dapatkan kembali. Ternyata sia-sia. Bahkan dia tidak terima. Dia merasa sudah sia-sia apa yang dia lakukan dengan berjuang untuk kembali lagi sama feminim. Ternyata feminim tidak menerima karena apa? Keputusan tegas, sehingga dia tidak menerima. Dia tidak menerima awalnya. Di sini tadinya feminim sudah menegaskan di dalam diri, ya, bahwa tidak ingin lagi hubungan ini diteruskan. Karena apa? Tidak merasa ada keseimbangan. Dan di sini awalnya maskulin tidak menerima, akhirnya menerima keputusan yang sudah diputuskan oleh feminim, dan bahkan dia tidak mau menerima kalau sampai feminim mempunyai orang lain. Dan di sini hanya karena kondisi tersebut tidak membawa solusi yang baik, bahkan tidak mau introspeksi diri, bahkan menyalahkan. Bagaimana ceritanya menyalahkan? Yang membagi hati siapa? Maskulin. Ditegaskan oleh feminim sudah tidak ingin menerima lagi karena apa? Tidak ada kenyamanan bersama maskulin. Dan di sini maskulin benar-benar merasa kehilangan sejak dia putuskan, ya, sejak dia memutuskan untuk kembali pada siklus, kembali pada perjalanan cintanya, ya, dia menginginkan. Namun di sini tujuannya feminim sudah jelas, yaitu tidak mau tersakiti lagi, tidak mau dipermainkan, datang dan pergi begitu saja. Seperti lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ya, lu kate kita parkiran di mall. Itu hanya karena hubungan triparti. Tidak mau, feminim tidak mau. Feminim sudah menegaskan di dalam diri, dia tidak mau tahu lagi yang namanya hubungan triparti. Dan tidak mau lagi sulit
dengan hidup, tidak mau lagi tidur. Akhirnya maskulin tidak terima dengan keputusan feminim. Kenapa tidak mau terima dengan keputusan feminim? Karena feminim adalah kehidupan dia, matahari dia. Ya, selama ini dia terlalu banyak mencari pilihan-pilihan di luar. Ternyata hanya satu pilihan yang dia rasakan, yaitu feminimnya. Kehidupan, kebahagiaan dia hanya pada feminim, bukan pada pilihan-pilihan yang lain di sana. Ini yang terjadi. Dan di sini dia ingin kembali dengan feminim. Dia ingin dengan feminim kembali, ya. Kembali dengan feminim itu hanya untuk trik, kebohongan, manipulasi, ya. Dia ingin mendatangi feminim, atau dia berniat mendatangi feminim dengan segala bentuk drama dan trik manipulasi. Karena apa? Dia merasa hubungan di masa lalu dengan feminim itu hancur. Ya, hancur hanya gara-gara trik dan manipulasi, sehingga dia membuat benteng untuk dirinya sendiri. Namun karena melihat kondisi yang terjadi, dari kondisi yang terjadi di sini, ya, benar-benar membuat maskulin merasa hancur, ingin kembali bingung, ya. Bahkan mungkin dia ingin kembali hanya di mimpinya doang. Karena apa? Masih bermain, coy. Masih bermain dengan drama, mempermainkan komitmen dengan manipulasi untuk keuntungan dirinya sendiri dan drama, ya. Dan di sini bahkan sebagian ingin kembali hanya karena obsesi, memberikan cinta baru untuk sebuah komitmen. Bahkan ada yang memakai peleto agar bisa kembali dengan feminimnya kembali. Ini di file 2. Namun kembalinya pun tetap masih addiction, kebohongan, dan akan sama hubungan on off. Jadi file kedua ini kembali dengan feminim untuk memberikan suatu komitmen di mana komitmen untuk kembali berkomitmen, ya, memberikan komitmen, namun tetap manipulasi, drama, bahkan masih ada memakai mistis, masih addiction, kebohongan yang ditutupi sampai sekarang, dan kembalinya pun hanya main-main, akan pergi lagi.
Ini yang terjadi di file 2 ya. Ya, dan di file 3 kita mau tahu bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy sun rising, Venus, air, darah, tanah, api. Thank you. Oke. 3 energi rada berat ya. Oke. Nah, tertutup ya. Di sini yang ketiga, file 3. Perasaan maskulin ya, pada saat keputusan feminim yang 50-50. Karena apa? Ego mengatur ya, terlalu banyak mau, egoisnya amat tinggi sekali, kepala batu, keras kepala ya, merasakan mendapatkan kebahagiaan dengan cara dia, dengan pola dia mengatur sebagai apa? Emperor, untuk menguasai feminim. Ternyata dia salah bro, penyesalan ya. 3, file 3 sangat menyesal ya, dan dia merasa perang batin selama ini. Dia menghancurkan rezeki, kebahagiaan yang sudah dibina selama ini hanya karena keegoisan yang dia lakukan, dan dia mementingkan diri sendiri ya, bermain, berbohong, manipulasi juga, dan dia sadar bahwa cinta dan kebahagiaannya itu hanya pada feminim, dan ingin mengembalikan cinta kembali terhadap feminim. Acong sabar ya Cong ya, masih dibaca Cong ya. Acong harap-harap cemas ini. Dan di sini simpulannya perubahan. File 3 maskulin ingin berubah, ingin melepaskan, atau hubungan yang digantung akan diberi kesempatan, dan ingin memberi sebuah status di mana dia sudah menginginkan tujuan hidupnya, namun di sini masih ragu. Walaupun di sini tujuan hidupnya sudah jelas, dia ingin berubah, sudah jelas. File 3 ini sebenarnya sudah jelas, sudah menyesali dengan semuanya ya. Dia ingin berubah. Dan dia ingin mengembalikan ya. Namun hubungan yang digantung dia ingin kembalikan, karena merasa tidak ada masa depan yang baik, bahkan hidupnya stuck selama ini, merasa terkurung, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan stres, depresi. Tujuan yang dia ingin capai tidak dia raih, masih bingung bahwa dunia yang dia pegang adalah feminim, bukan dunia yang lain. Karena keegoisan, dia masih menggantungkan, energinya lambat, namun masih tetap berharap untuk bisa mengembalikan semuanya. Karena apa? Selama ini beban dia adalah feminim, memberikan keseimbangan hidup. Sini maskulin merasa beban karena semua keseimbangan hidup, kemakmuran yang dia rasakan, rezeki, dia tidak dapatkan. Karena apa? Semua hanya pada feminim ya. Dan di sini
karena keegoisan yang dia lakukan terlalu banyak mengatur, karena dia masih dede-dede, bimbang, tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak ingin perang batin, dia tidak ingin lagi, ya, tidak ingin pusing lagi, ya, tidak mau sulit, ya, di sini. Dia ingin memperjuangkan apa yang sudah hilang, dan secepatnya dia akan membuat planning untuk menghubungi kalian kembali setelah dia benar-benar berubah dan akan menawarkan cintanya untuk menjadi apa? Menjadi orang yang benar-benar baru yang mempunyai tujuan hidup. Ini. Jadi, file 3 dia akan menegaskan di dalam diri dan akan memulai semua hubungan dan komunikasi. Dia akan kembali lagi kepada feminin di saat dia sudah bertransformasi, berubah, maka dia akan menawarkan cinta kembali karena masa depannya hanya dengan feminin. Jadi yang ketiga adalah transformasi. Ya, dan di sini yang ketiga transformasi. Yang kedua merasa kehilangan, bisa lihat nggak ya? Rasa kehilangan, ya. Yang kedua merasa ini, ya, merasa kehilangan, ya, yang kedua, ya. Dan yang ketiga cinta sejati dia tidak dapatkan. Ini yang pertama, dia kehilangan cinta sejati. Yang kedua, dia kehilangan orang yang dia sayangi, ya, benar-benar, namun dia tetap meninggalkan, ya. Dan ketiga adalah death, perubahan. Jadi di sini kalau disimpulkan, ya, 3, ya. Disimpulkannya adalah bahwa kelihatan bahwa dia kehilangan cinta sejati dan dia akan berubah untuk mendapatkan kembali cinta sejatinya. Ini hasil akhirnya. Dia kehilangan cinta sejati di mana dia meninggalkan, dia kehilangan, dan dia akan mengembalikan apa yang sudah hilang sebagai cinta yang baru. Dan kita mau lihat pesan dari semesta lewat malaikat cinta. Pesannya apa nih? Bismillah. Pesan Rising and Venus, The Angel, Love, Give Me, klarifikasi. Wah, nggak boleh banyak, ya, jangan banyak-banyak. Give me klarifikasi please. Pesan Rising and Venus, apa ditarik saja atau gimana nih? Wah, ini kok belum. Thank you. Oke. Di sini ada 3, ya. I surrender to a power greater than me. Ini selalu keluar. Kedua, through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. My capacity to tune in to the energy of love give me the word I need when I'm ready to speak up, to compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Ya, jadi di sini kalian benar-benar sudah menyerahkan, pasrah. Apapun yang terjadi sudah menyerahkan kepada semesta. Karena apa?
kalian nakal, bermain-main dengan cinta sakral yang kalian buat perjanjian kepada Tuhan. Dan di sini dimana kalian tersadar, kalian bermeditasi, berdoa untuk sesuatu kenyamanan, kedamaian yang diinginkan, kedamaian dunia, sehingga mendapat efek yang benar-benar kalian rasakan, dimana kalian sudah sadar ya bahwa kapasitas dimana kalian memberikan sebuah energi kebaikan, Tuhan juga akan memberikan energi kebaikan dimana kalian bisa menjujurkan apa yang kalian rasakan dan memaafkan diri kalian, sehingga ketika kalian hilang, kalian baru merasakan apa yang dinamakan sebuah hasrat ya. Walaupun kalian bersama orang lain, kalian tidak mendapatkan hasrat yang sama, sehingga kalian di sini dituntut semesta untuk benar-benar menjalankan dengan penyesalan yang betul-betul menyesal, bukan kaleng-kaleng ya. Dan di sini I'm unapologetic about that I desire and trust that what I focus on will grow. Jadi kalian harus bisa percaya bahwa apa yang kamu lakukan dikala kamu fokus dengan kehidupan kamu dan dengan kedewasaan kamu, kamu akan menerima apapun yang Tuhan berikan. Namun di sini kamu masih belum dewasa, masih banyak main-main. Bahkan di sini I do whatever is take to closer to concern. Kalian sebagian sudah mulai tersadar dan membuang energi tidak baik. Sebagian sadar bahwa ada magic jar itu sudah kalian hilangkan ya. Kalian mau hanya berdoa untuk suatu hubungan yang bisa kembali lagi ya. Dan di sini when I leap toward love I'm late. Di sini kalian benar-benar belajar sebuah kekuatan cinta akan bisa hadir kembali di sini. Dan di mana itu hadir, maka there is nothing sexier than my authentic truth. Kalian sudah menghilangkan toksik di dalam kehidupan kalian. Namun di sini sebagian tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, masih setengah-setengah ya. Jadi di sini pesannya bahwa satu lagi ternyata I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this fair through the eyes of the teacher of love. Ya, jadi kalian dimana kalian tidak setengah-setengah ya. Kalian sudah melepas hasrat, tidak bermain karena birahi lagi. Addiction kalian sudah lepas. Kalian tidak bermain lagi dengan yang gelap-gelap. Kalian sudah bertumbuh dewasa ya. Kalian mengerti ya, belajar ya apa yang dinamakan sebuah cinta. Dan di sini kalian akan berterima kasih pada semesta bahwa apa yang kalian pelajari dari sebuah pembelajaran itu adalah benar, tetapi kalian masih belajar, belum lulus ya. Jadi di sini maskulin benar-benar menyesal, bahkan ada yang menyesal cuma kaleng-kaleng, dan di satu sisi benar-benar mau berubah ya. Yang di sini menyesal tetapi melepaskan, yang di sini masih menyesal pergi, namun datang hanya untuk main-main aja, kaleng-kaleng. Namun yang di sini dia betul-betul menyesal, tapi dia akan datang dengan sebuah perubahan cinta yang baru. Dari segala pengalaman hidup yang telah terjadi, dia akan belajar. Kalau di sini udah nyesal ya udah ninggalin aja dah. Ya, kalau di sini dia akan datang bolak-balik, gak peduli ini. Namun yang ketiga, dia akan datang dalam kondisi sebagai manusia yang baru. Ya, paham ya sayangnya? Jadi inilah jawaban
ataupun yang dirasakan Acong ketika Meme menyatakan 50-50 ya. Dan divine maskulin sangat benar-benar merasa beberapa yang dia rasakan, karena keputusan dari feminim masih belum bisa menerima 100%. Oke? Paham ya sayang ya? Sekian dulu reading Mami Dona, semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa, kita ambil manfaatnya. Jangan lupa tetap jadi diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain sayang, tidak boleh sayang. I love you so much, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.